Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau berbagi sesuatu yang lain ya. Jadi begini, bagi warga Pulau Lombok ya, nama hutan Pusuk sudah tidak asing lagi. Dan hutan Pusuk merupakan jalan singkat dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu kota Mataram menuju Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Setidaknya bisa mempersingkat waktu 30 menit ketimbang mengikuti jalan memutar ke Senggigi, Kabupaten Lombok Barat yang didominasi pemandangan pantai. Tapi kalau teman-teman semua ingin menuju Lombok Utara dengan pemandangan pantai dan perbukitan, bisa menggunakan jalan memutar ke arah Senggigi menuju Kabupaten Lombok Barat dan ke Kabupaten Lombok Utara. Dan jalan ini merupakan jalan yang berkelok-kelok yang membelah punggung perbukitan menjadi ciri khas jalan hutan Pusuk. Nah, dalam bahasa Sasak, Pusuk berarti puncak. Dan jalan memang membelah kerimbunan pepohonan dengan sesekali ke kiri ke kanan jalan. Ya, kita bisa melihat monyet-monyet bergerombol. Nah, selepas dari Kecamatan Gunung Sari yang di Kabupaten Lombok Barat, jalan mulai menanjak dan tepat di sebelah kanan jalan ada jurang dengan dasar sungai kering yang penuh bebatuan. Diperlukan kehati-hatian dalam melintasi jalan ini. Namun saya tidak bisa menunjukkan ke dasar sungai tersebut karena saya sedang di jalan dan mengemudi. Dan tepat di puncaknya yang memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut atau MDPL, pengguna kendaraan bisa bersantai-santai nantinya atau beristirahat, bahkan melihat pemandangan terbuka dengan bukit-bukit di bawahnya menyerupai amphitheater gitu ya. Hutan Pusuk sendiri merupakan hutan konservasi, produksi, dan hutan lindung yang termasuk dalam kawasan hutan Rinjani bagian barat dengan memiliki luas sebesar 43.550 lebih hektar ya. Serta di sini di kawasan sini terdapat sekitar 162 jenis pohon. Selain primata yang bisa ditemukan sepanjang jalan, ada juga minuman khas berupa tuak manis yang dijajakan dalam botol bekas air mineral nantinya di jalan sini. Terlihat sekali ya pohon-pohonan nan hijau, terus nantinya banyaknya monyet berkeliaran serta kesejukannya membuat wisatawan banyak yang singgah di hutan Pusuk untuk menghirup udara segar dan bermain dengan primata tersebut. Namun siapa sangka jalanan yang saya lalui atau yang dilalui oleh pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini ternyata merupakan hasil karya anak bangsa di masa lalu yang menjadi pekerja paksa Romusa pada zaman penjajahan Jepang di Pulau Lombok. Dan hal ini pernah diungkapkan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar. Dari cerita para orang tua dahulu, hutan Pusuk ini dibangun oleh para pekerja paksa katanya. Memang masuk akal jika penjajah Jepang berupaya membangun ruas jalan di daerah ini untuk memperkuat jalur pertahanannya di Pulau Lombok.
Karena di masa itu, Jepang memang harus menghadapi sejumlah negara yang bergabung dalam pasukan sekutu. Di Pulau Lombok juga banyak ditemukan gua-gua dan bunker. Angkatan Laut Jepang mendarat di Pantai Ampenan pada 18 Mei 1942, disusul Angkatan Darat Jepang pada 12 Mei 1942. Di Labuan Haji juga ya, di datangnya pasukan Jepang menandai berakhirnya penjajahan Belanda yang bercokol di Pulau Lombok sejak 1894. Nah, melalui suatu ekspedisi ya pasca penaklukan kerajaan Karangasem. Dan bagi yang hendak ke Kabupaten Lombok Utara atau KLU, baik untuk berwisata, mengunjungi sanak kerabat atau bekerja, nah Jalan Raya Pusok ini adalah yang paling banyak dipilih pengguna jalan. Selain lebih dekat dari Kota Mataram dibanding alternatif jalan lain seperti Senggigi, wilayah yang kaya oksigen karena lebatnya pepohonan tropis ini, ya bisa kita lihat ini merupakan salah satu wilayah di Pulau Lombok yang sangat terkenal sebagai penghasil air nira atau yang oleh masyarakat setempat disebut tuak manis. Nah, selain itu, daerah ini juga menjadi habitat bagi binatang monyet yang tidak jarang menarik wisatawan untuk singgah. Jadi kawasan Pusok atau Pusok Lestari ini lebih dari sekedar keindahan alam atau monyet atau tuak manis. Karena cukup terkenalnya suaka alam dan habitat monyet ini di kalangan masyarakat maupun wisatawan desa Pusok Lestari Lombok Barat sedang bersiap menuju desa wisata berbasis industri lokal. Kepala Desa Pusok Lestari, Haji Junaidi, saat ditemui pada Selasa kemarin mengatakan jika desanya ditetapkan menjadi desa wisata oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini pun menuntut kerja keras sehingga bukan hanya sebutan sebagai desa wisata, tetapi juga the real desa wisata yang mampu mengundang wisatawan lokal domestik dan internasional. Junaidi pun melirik potensi desanya sebagai penghasil air nira dan memiliki banyak monyet. Menurutnya, 90% dari sekitar 800 kakak warga Pusok Lestari ini adalah petani. Sekitar 400 kakak di antaranya bekerja mengambil air nira atau tuak manis, biasa kita sebut nyadap. Aktivitas nyadap tersebut akan dijadikan salah satu dari aktivitas pariwisata Desa Pusok Lestari. Nah, bagaimana supaya terkemas menjadi wisata berbasis industri aren, yaitu cara memproses air nira menjadi gula batok, gula semut, gula meriket, termasuk juga gula cair, kata kepala desa setempat. Untuk aktivitas pengolahan air nira menjadi bermacam bentuk ini dilakukan selain oleh sebagian besar masyarakat menggunakan cara tradisional, Pusok Lestari juga dibantu oleh pihak swasta. Aktivitas ini dilakukan agar wisatawan tidak hanya merasakan nikmatnya minum tuak manis, tapi juga mengikuti bagaimana proses nyadap. Mungkin di video berikutnya kita bikin bagaimana proses nyadap yang dilakukan di Pusok Lestari ya. Nah, sudah disiapkan tempatnya sebagai aktivitas masyarakat yang tinggal di perbatasan Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, ujar Junaidi. Terkait dengan habitat monyet yang juga menjadi pelengkap wisata, pihak desa akan berupaya mengubah cara memberikan makanan
bagi para monyet. Dari yang sebelumnya di pinggir jalan dengan risiko seperti mengganggu lalu lintas, nantinya akan dibuatkan suatu lokasi khusus. Nah, sudah disiapkan tempat untuk memberikan makan monyet itu. Tempat yang disiapkan berada 2 atau 300 meter dari pinggir jalan, yaitu masuk di wilayah hutan. Selain itu, Pusok Lestari juga telah menyediakan jalur sepeda gunung sepanjang sekitar 1.400 meter di sekitar hutan Pusok, dan itu sudah dijual untuk mendukung paket desa di wilayah desa perbatasan, kata Junaidi. Menurut data masing-masing, kepala keluarga yang berprofesi menyadap tuak manis mampu menghasilkan minimal 10 liter per hari atau sekitar 40.000 liter per hari. Sementara peminat tuak manis bukan hanya dari mereka yang berekonomi menengah ke bawah, tetapi juga menengah ke atas karena dipercaya baik bagi kesehatan. Nah, keluhan karena tuak manis menggunakan botol bekas ke depan akan ditanggulangi. Caranya yaitu dengan menyediakan paket minum tuak manis yang masih alami di dalam bumbungnya, yang alami atau yang baru turun langsung dari pohonnya, tegasnya. Desa Pusok Lestari juga memiliki 4 dusun, yaitu Batu Penyu, Kedondong Bawah, Kedondong Atas, dan Dusun Pusok. Nah, masing-masing dusun selain mengandalkan tuak manis juga memiliki potensi wisata lainnya. Misalnya, Dusun Batu Penyu memiliki daya tarik berupa air terjun musiman dan pohon-pohon langka gaharu, termasuk buah nangka, melinjo, dan duriannya. Dan akan dibuat agrowisata meskipun bersifat musiman, seperti ketika musim durian dengan menjual paket durian, misalnya Rp50.000 makan durian sepuasnya, ujar Junaidi menyampaikan idenya. Selain tuak manis, Pusok Lestari juga memiliki andalan yang bisa dikonsumsi lainnya seperti kue bantal atau orang Lombok nyebutnya tekel, kemudian umbi-umbian dan buah-buahan. Selain itu juga khusus di Kedondong Atas memproduksi keripik gadung yang sudah menjadi penghasilan tetap bagi para warga. Produk-produk yang dihasilkan selain didistribusi melalui warung-warung di Pusok dan beberapa supermarket, produk gula semut misalnya telah dikirim ke luar daerah seperti ke Bima, kemudian ke Sumbawa, dan sebagainya. Satu hal yang kadang terasa tidak enak melintasi di jalan Pusok ini adalah seringnya atau rawannya kecelakaan. Karena diperhatikan kalau jalannya ini melintas di atas perbukitan dan tebing-tebing, maka pemerintah juga akan bersiap untuk mengantisipasinya. Jadi pemerintah provinsi atau Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana melakukan perbaikan pada Jalan Raya Pusok sebagai akses utama menuju Lombok Utara. Nah, rencananya jalan ini akan diperlebar sehingga arus kendaraan lebih lancar dan mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi akibat jalan yang sempit. Nantinya, tebing-tebing di sisi jalan akan diratakan sehingga proyek pelebaran jalan ini bisa lebih cepat dikerjakan. Untuk jalan wilayah Pusok ini masuk dalam program tahun 2021, di mana pengerjaan jalan ini menggunakan dana percepatan dan akan dikerjakan selama 3 tahun. Ini ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Haji Syarifuddin.
Proses tender proyek ini juga sudah berjalan dan saat ini pihaknya sedang melakukan konsultasi publik. Hanya saja dalam kondisi atau konsultasi publik ini kita tidak diperbolehkan mengumpulkan orang sebanyak karena COVID, ujarnya. Disampaikan pada tahun 2021 ini, Dinas PUPR NTB akan mengerjakan 16 paket pengerjaan yang anggarannya berasal dari dana percepatan, di mana 7 paket pekerjaan ini ada di Pulau Lombok, kemudian 3 paket ada di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan sisanya ada di Kabupaten Bima dan Dompu. Tujuh paket di wilayah Lombok ini yakni di Kota Mataram, meliputi Jalan Yos Sudarso menuju Selat Parang, kemudian Jalan Langko, lalu Jalan Pejanggi, Jalan Pendidikan, dan Jalan Catur Warga, kemudian Jalan Ade Irma Suryani, termasuk Jalan Brawijaya dan Jalan Prabu Rangkasari. Di Lombok Barat meliputi Jalan Dasan Cermen menuju Kediri, menuju Lombok Tengah. Sementara itu untuk Lombok Tengah meliputi Jalan Batu Nyale menuju Kawo. Kemudian di Pusuk ini juga menjadi prioritasnya karena jalannya sangat sempit dan untuk jalan ini sudah ditender katanya. Disampaikannya panjang jalan di Nusa Tenggara Barat 1484 km dan yang sudah ditangani baru sepanjang 545 km. Dengan panjang yang ada ini, tentunya masih banyak jalan yang harus ditangani. Semoga dengan adanya percepatan ini, paling tidak bisa mengakomodir jalan-jalan yang belum disentuh. Nah, misalnya di Lombok Timur juga sekarang menggunakan pendekatan kapasitas, terutama jalan-jalan yang menuju jalan-jalan wisata di sekitar kawasan Lombok Timur.